10 orang sakit kusta. Berapa yang disembuhkan seketika? Berapa? Semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa? Yang satu mau bertobat dan mau diproses yang gak seketika. Halo, Lazarus dibangkitkan Tuhan gak? Mati lagi gak? Karena seketika itu gak ada unsur kekekalan. Laut terbelah gak dibuat Yesus? Sekarang terbelah atau sudah gabung? Karena itu seketika. Makanya saya ulangi, ada ibu-ibu datang saya, puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak layani saya sakit kanker parah dan saya sudah sembuh. Yang benar Bu, benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi ibu jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Kaget dia. Loh kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Kasih tahu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Karena sakit sembuh bukan jawaban. Hidup mengiring Yesus. Itu jawaban. Ibu-ibu lihat saya. Ibu-ibu lihat saya. Jawab. Membuat seorang istri tunduk pada suami. Itu seketika atau tahunan? Tahunan. Ngerti gak maksud saya? Mana orang Kristen lebih kagum? Melihat mayat di rumah duka bangkit atau melihat seorang istri tunduk pada suami? Ya melihat mayat bangkit. Kenapa? Mental dukunnya belum tuntas. Suka yang seketika-seketika. Tuhan gak kagum melihat mayat bangkit. Tuhan kagum melihat seorang istri tunduk pada suaminya. Walaupun suaminya banyak pencak silatnya. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Ini masalah serius. Akhirnya ada pendeta, khotbah bagus, banyak mujizat, jemaat puluhan ribu. Akhirnya berakhir dengan punya istri simpanan. Karena gak bicara perubahan meninggalkan dosa dan kejahatan. Gak bicara karakter Kristus. Akhirnya suka yang dikagumi di dunia. Menjadi pendeta terkenal, banyak mujizat, jemaat banyak. Memang dikagumi dunia. Tuhan belum tentu kagum dengan itu semua. Tuhan kagum hanya 2. Ulangi, hanya berapa? Pertama, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Itu yang pertama. Karena bertobat itu ada unsur kekekalan, berkenaan Anda mati ke surga. Yang kedua, Yesus pakar bahagia bilang apa? Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan makin banyak melimpah harta bendamu. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta camkan dong, 2 ini doang. 2 ini saja. Malanglah nasibmu. Bisa khotbah, bisa melayani, sakitmu sembuh. Tetap akhirnya enggak pelaku firman. Malanglah. Ini penting ditanamkan berulang-ulang di gereja. Walaupun khotbahnya enggak enak dan ada kemungkinan enggak diundang lagi. Tetap khotbah kebenaran. Ini akhir zaman. Akhirnya banyak orang bagus khotbahnya, banyak mujizatnya, tetap Tuhan tolak. Karena enggak pelaku firman. Maka kembali kita ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Lanjut Bapak Ibu ayat 43. Segera apa? Dengan peringatan keras, berarti serius. Apa peringatan kerasnya? Ayat 44, sama-sama baca. 1, 2, ya.
Kok hilang suaranya? Bapak Ibu, peringatan keras ini seringkali nggak diingat, nggak diperhatikan pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen. Apa itu peringatan keras? Janganlah engkau memberitakan mujizat ini kepada siapapun. Jangan beritakan. Berita Alkitab bukan soal sakit sembuh. Ini penting sekali. Berita mujizat-mujizat hanya berita sisipan, bukan pokok berita.